Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Morning Devotion. Mari saya ajak kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita meninggikan Tuhan, kita menyambut berkat embun pagi di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena cinta-Mu yang besar. Pagi hari ini kami buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan kami yang terluka. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, ini adalah pembukaan dari surat Galatia. Bapak Ibu Saudara, di bulan September ini kita sedang membahas tentang satu tema, yaitu Suffering for the King, atau menderita bagi Sang Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti membaca dari Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Perhatikan ayat yang ke-3, dikatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pembukaan atau diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perikop ini adalah salam pembukaan dari Rasul Paulus. Sebelum dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, pokok pembahasan dari surat ini adalah bahwa keselamatan itu hanya adalah kasih karunia oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi setiap kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus membuka dengan satu penegasan di situ bahwa dia menjadi rasul bukan karena manusia. Memang kita tahu bahwa Paulus ini menjadi rasul, mendapat panggilan khusus secara pribadi. Dia mengalami perjumpaan spesial dengan Tuhan ya, ketika dia dalam perjalanan, kemudian Tuhan datang menghampiri dia. Paulus berjalan pada saat itu ingin membinasakan orang percaya. Dia dapat izin untuk membunuh bahkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana Allah yang luar biasa itu, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu selalu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Buat manusia mungkin gak mungkin orang seperti Paulus ini bisa kenal Tuhan ya. Dia ingin membinasakan orang percaya, tapi Tuhan panggil dia bahkan untuk menguatkan, untuk menyelamatkan orang-orang ya yang bukan orang-orang Yahudi. Ini luar biasa saudara pekerjaan Allah. Nah, Paulus memberitahukan bahwa, menegaskan bahwa bukan oleh manusia dia menjadi rasul, tapi oleh karena Allah sendiri, ya, Yesus Kristus yang berjumpa dengan dia. Kemudian saudara, ada poin penting yang ingin saya bagi buat saudara di sini menyangkut dengan tema kita suffering for the King. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan seperti ini. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara perhatikan di situ, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa mereka mendapat damai sejahtera. Paulus berkata, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang keempat dia menjelaskan apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Ayat yang keempat dia berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dikasih juga tujuannya apa? Buat apa Yesus menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita? Dikatakan di situ untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita coba melihat dengan lebih jelas ayat yang keempat. Dikatakan dia menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, dunia yang kita hidupi bahkan dari zaman Paulus menulis surat ini kepada orang-orang di Galatia, dia sudah mengatakan bahwa dunia yang sekarang ini adalah dunia yang jahat. Kenapa dunia ini jahat? Karena memang dunia ini sedang menuju kebinasaannya, Bapak Ibu Saudara. Dosa telah menghancurkan gambar Allah yang sempurna dalam kehidupan manusia. Saya beberapa kali mengulangi kalimat ini kalau saudara perhatikan. Kita tinggal di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita tinggal juga di antara orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan saya dan saudara sendiri pun kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Kita adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah. Nah, dikatakan di sana Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Saudara perhatikan, ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat mereka. Mereka berpikir mereka pindah dunia, tidak ada di dalam dunia ini lagi. Nah, kenyataannya saudara, saya mau kasih tahu bahwa kita tetap tinggal di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kita tetap tinggal di antara orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kita tetap ada di dalam dunia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan bencana, penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan penganiayaan. Tapi ada kabar baik buat kita bahwa sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sebegitu hancurnya, sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sebegitu bobroknya, tapi ada kuasa Allah yang telah menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi untuk hidup di bawah kuasa dari si jahat yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang jahat, kita tidak lagi dikuasai oleh apa yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Saudara, Yesus mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang membuat manusia mengalami bencana? Apa yang membuat manusia mengalami keterpisahan dengan Allah? Itu adalah dosa, saudara. Ketika dosa kita diampuni, ketika pelanggaran kita dihapuskan oleh Allah, maka kita bisa menikmati sorga sekalipun kita ada di bumi. Kita bisa menikmati kehadiran Allah, kita bisa menikmati penyediaan Allah, kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah, sekalipun kita tinggal di dalam dunia yang jahat ini. Jadi dia mati bagi kita
untuk melepaskan kita dari kuasa dunia yang jahat hari-hari ini. Kita tidak dibawa pindah, kita masih tinggal di dalam dunia ini. Sampai nanti waktu kita habis di dunia ini, kita masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita tidak bisa mengelak dari bencana, penyakit, dan lain sebagainya yang terjadi, yang adalah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi ada kabar baik bagi kita semua, yaitu bahwa Allah melimpahkan bagi kita kasih karunia-Nya, damai sejahteranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, saudara dengarkan baik. Bencana itu nggak bisa kita hindari. Ya, sakit, penyakit, peperangan juga nggak bisa kita hindari. Satu hari nanti kita akan berhadapan dengan itu semua. Tapi jangan takut saudara, karena di tengah-tengah itu semua kita punya pengharapan akan kasih karunia, di dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah. Maksudnya apa? Apakah kita akan pura-pura gila ketika perang terjadi, atau kita ketawa-ketawa ketika segala sesuatu menjadi lebih buruk yang terjadi daripada hari ini, dan orang menyangka kita adalah orang yang gila? Bukan saudara, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sekalipun dunia ini berubah, semakin hari semakin jahat, tapi kasih karunia Allah yang menyertai kita. Semakin besar penganiayaan, semakin besar kasih karunia. Semakin besar penindasan yang kita alami, semakin besar kasih karunia yang dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita menemukan damai sejahtera di dalam hadirat-Nya, ketika kita menemukan kedamaian, kekuatan di dalam hadirat-Nya, maka kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang lebih besar yang bisa menghancurkan kita, karena kita sudah menerima yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kasih Allah yang sempurna. Kita mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan kita. Kita mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan kita. Kita mampu bertahan di tengah-tengah penganiayaan. Itu semua adalah bukti dari kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau renungkan saudara, memang yang namanya penderitaan, penganiayaan itu mungkin sekarang belum begitu nyata buat kita di kehidupan sekarang ya. Kalau dibandingkan dengan, dikontraskan dengan apa yang terjadi di saat waktu Rasul Paulus menulis surat ini buat orang-orang yang ada di Galatia. Pada saat itu mereka harus berhadapan langsung dengan pedang, saudara. Yaitu penganiayaan yang nyata langsung terjadi di depan mereka. Hari ini kita teraniaya mungkin belum dengan pedang, kita belum teraniaya dengan fisik secara langsung, tapi kita teraniaya dengan siasat-siasat si jahat. Bagaimana dia mencoba mengintervensi banyak hal supaya kita meninggalkan Allah, supaya kita tidak percaya kepada Allah, supaya kita kehilangan iman kita dan kita mulai mengandalkan kemampuan sendiri. Iblis mulai menyebarkan virus keraguan-raguan. Iblis mulai menyebarkan virus perpecahan. Iblis mulai menyebarkan segala sesuatu yang dia pikir mampu, bisa ya menghancurkan kita, menghancurkan iman kita. Itu adalah bentuk penganiayaan. Saudara, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Kita hari ini berhadapan dengan penganiayaan yang tidak nampak dengan mata secara fisik, tapi itu nyata, saudara. Iman kita dianiaya oleh iblis melalui segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dia mencoba memakai segala sesuatu untuk menekan kita, untuk membuat kita merasa khawatir, untuk membuat kita merasa takut, sehingga kita mulai punya keraguan-raguan. Kita mulai punya rasa tidak percaya kepada Allah. Ketika doa kita belum dijawab, ketika pengharapan kita tidak terjadi seperti yang kita mau, dia mulai memakai segala sesuatu untuk menyerang kita, menekan kita, menganiaya iman kita. Tapi pagi hari ini sebagai hamba Allah, izinkan saya menguatkan setiap kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, Galatia pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ada damai sejahtera, ada kasih karunia menyertai setiap kita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sudah mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga sekalipun kita tinggal di dalam dunia yang jahat ini, ada banyak kuasa-kuasa si jahat yang bekerja saat ini, tapi kita tidak dikuasai lagi olehnya. Karena ada kuasa kasih karunia Allah
yang sempurna atas setiap kita. Biarlah ini memberkati dan menguatkan setiap kita pagi hari ini. Tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.